Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang masih berkaitan tentang lingkaran. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Kalian masih ingat ya? Apa saja unsur-unsur dari sebuah lingkaran? Oke, langsung saja kita akan membahas untuk materi yang selanjutnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar komedi putar ini, pernah tidak kalian menaikinya? Pernah ya? Pasti kalian pernah mengunjungi satu taman hiburan dan kalian turut menikmati permainan ini. Nah, permainan komedi putar ini, kalau kita lihat ya bentuknya adalah lingkaran. Coba kalian lihat, ada unsur apa saja di permainan komedi putar ini? Ya, ada pusat lingkaran ya, ada titik pusatnya, kemudian kita lihat ada jari-jari, dan ada diameter. Nah, pasti ada unsur-unsur yang lain juga yang bisa kalian sebutkan satu persatu. Nah, kalian kira-kira tahu tidak berapa ya panjang lintasan dari satu putaran komedi putar ini? Atau sekarang kalian lihat di gambar yang kedua. Gambar yang di bawah komedi putar ini adalah Gelora Bung Karno. Jadi kita memiliki satu stadion yang ada di Jakarta. Nah, kalau kita lihat, ini pun menyerupai bentuk lingkaran. Nah, apakah kalian bisa menghitung berapa panjang lintasan dari satu jalur kursi penonton di Stadion GBK? Oke, kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kalau tadi kita ingin menghitung berapa panjang lintasannya, sekarang kita perhatikan roda ini ya. Nah, roda ini berbentuk suatu lingkaran kan? Nah, kita bisa menghitung panjang lintasan dari satu putaran roda berikut. Nah, satu putaran ini berarti kita hitung misalnya dari titik A ini. Berarti kita hitung sampai roda tersebut berputar ke titik A itu lagi. Jadi ke titik semula. Nah, itu adalah satu putaran. Karena itu, untuk menentukan panjang lintasannya, ini sama saja kita menghitung besar keliling dari suatu lingkaran. Nah, sehingga, apa sih keliling lingkaran? Jadi, keliling lingkaran itu adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran. Pada gambar ini berarti titik A dalam satu putaran, jadi setiap satu putaran ya, hingga dia kembali lagi ke titik semula. Jadi jarak dari titik A dan hingga dia sampai kembali ke titik A itu. Nah, itu berarti kita bisa menghitung keliling lingkarannya. Nah, bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Mari kita amati pizza di hadapan kalian ini. Nah, 7 cm ini unsur lingkaran apa ya? Betul sekali, 7 cm ini adalah jari-jarinya ya. Nah, jari-jarinya ini berarti 7 cm. Sehingga diameter dari pizzanya adalah, oke, tepat sekali, 14 cm. Pizza ini ternyata memiliki ukuran atau memiliki keliling sebesar 44 cm. Oke, jadi kalau dilihat dari titik yang jari-jari ini nih, sampai kita putari sampai ke titik jari-jari yang ini lagi, itu kelilingnya sebesar 44 cm. Nah, kemudian kalau kita buat perbandingan antara keliling dan diameternya, sehingga didapatkan K per D kan, sehingga perbandingannya menjadi 44/14. Dan ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga perbandingan antara keliling dan diameternya itu 22/7.
Oke, ini untuk pizza yang pertama ya. Coba kita lihat yang... Nah, kalau untuk pizza yang kedua ini berarti jari-jarinya sebesar 5 cm betul, sehingga diameternya pun sebesar 10 cm ya. Nah, pada pizza yang kedua ini didapatkan ukuran dari keliling pizzanya ini ternyata sebesar 31,4 cm, sehingga kalau kalian buat perbandingan kembali antara keliling dan diameternya, ini menjadi sebesar ini. Jadi kelilingnya 31,4 per 10, ini menjadi 3,14. Ini perbandingan antara keliling dan diameter dari pizza berukuran jari-jari 5 cm. Nah, berdasarkan pengamatan pada pizza yang 1 dan 2 tadi, kita dapatkan hasil perbandingan atau pembagian dari keliling dengan diameter, yaitu didapatkan hasilnya adalah 22 per 7. Ini pada pizza yang pertama ya. Nah, pada pizza yang kedua ini adalah 3,14. Nah, coba nanti kalian amati, kalian lihat lagi benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Apakah pada saat kalian membagi keliling dengan diameternya itu hasilnya ada pada kisaran 3. Oke, dan kalau kita coba bagi 22 dibagi 7 pun ini hasilnya menjadi 3,14. Oleh karena itu, nilai dari keliling dibagi diameter ini kita sebut sebagai nilai konstanta atau nilai tetap. Oke, itu nilainya 22 per 7 atau 3,14. Dan nilai konstanta itu kita simbolkan dengan seperti ini. Simbol ini kita baca dengan pi. Kita baca pi ya. Dibaca apa? Betul sekali, dibaca pi. Yaitu nilai pi-nya itu sebesar 22 per 7 atau 3,14. Dan akhirnya kita bisa menghitung atau mencari keliling dari lingkaran pada pengamatan yang tadi ya, yang kita bisa menemukan nilai pi yang didapat dari keliling dibagi diameter. Nah, karena pi itu didapat dari keliling dibagi diameter, nah oleh karena itu kita bisa dong mencari kelilingnya. Keliling adalah pi dikalikan diameternya atau pi kalikan d. Ini untuk menghitung keliling lingkaran ya. Dan oleh karena diameter itu 2 kali jari-jari, kita bisa juga membuat atau menghitung lingkaran dengan rumus seperti ini, yaitu keliling sama dengan pi dikalikan 2 kali r. 2 kali r itu karena besar diameter dari lingkaran tersebut. Dengan nilai pi-nya yaitu 22 per 7 atau kamu bisa gunakan 3,14. Ini saran Mistira ya. Jika diameter atau jari-jarinya yang habis dibagi 7, lebih baik kita pakai nilai pi-nya yang 22 per 7. Nah, berarti yang kalau ada selain itu, kita bisa juga menggunakan 3,14. Atau misal ada unsur 0 ya, atau puluhan, ratusan, kalian bisa menggunakan nilai pi-nya 3,14. Nah, sudah dapat deh cara untuk menghitung keliling satu lingkaran. Sekarang agar lebih paham lagi, kita lihat contoh berikut ya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? Nah, kita bisa tahu tadi ya, keliling itu sama dengan pi dikali 2 kali r. Kita gunakan ini karena yang diketahuinya adalah jari-jari, sehingga kita masukkan deh pi-nya 22 per 7, lalu dikalikan 2, dikalikan jari-jarinya itu adalah 7 cm. Nah, ini perkalian seperti biasa ya, ada yang bisa kita bagi. Nah, 7 ini dengan 7 yang di bawahnya, karena ini
pembilang dan penyebut. Sama-sama bisa dibagi 7 ya, sehingga keduanya masing-masing bernilai 1. 7 dibagi 7 1, yang ini pun 7 dibagi 7 hasilnya 1. Oleh karena itu angkanya menjadi 22 kali 2 kali 1 cm, sehingga kita tinggal mengalihkan 22 dikali 2, yaitu 44 cm. Mudah bukan? Ya, kita lihat lagi untuk contoh yang kedua. Nah, kalian lihat ya, ini adalah sebuah lingkaran dengan ukuran, betul sekali, diameternya 40 cm. Coba kalian perhatikan lingkaran tersebut dan kira-kira berapa kelilingnya. Nah, karena yang diketahui ini adalah diameter, jadi kalian boleh pakai rumus kelilingnya yang ada unsur diameter, yaitu keliling sama dengan, ya betul, pi dikalikan d, karena yang diketahui diameter. Sehingga, nah lihat, istilah menggunakan yang 3,14 untuk pi-nya, karena di sini kan ada unsur 0 ya. Jadi 3,14 dikalikan diameter 40 cm. Nah, didapat hasilnya 125,6 cm. Nah, mudah bukan? Nah, itu dia materi kita kali ini. Alhamdulillah kalian sudah tambah lagi satu materi yang berkaitan dengan lingkaran. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai luas lingkaran. Seperti apa mencari luas lingkaran? Oke, kita tunggu ya untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan misteri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.